Jadi Lebaran ketupat itu kalau di Madura bukan pada tanggal 1 Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Super Hayi, media edukasi dan informasi. Sahabat-sahabat, tanpa terasa hari ini adalah penghujung bulan Ramadan. Dan insya Allah besok kita sudah akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Video kali ini saya akan mengulas tentang tradisi Lebaran ketupat khususnya di Madura. Mungkin di daerah lain, di Jawa, di Pulau Sumatera dan Aceh, serta di daerah-daerah yang lain ada tradisi yang berbeda. Atau mungkin juga tradisinya sama, ada Lebaran ketupat, silahkan tulis di kolom komentar. Sahabat-sahabat, Lebaran ketupat merupakan tradisi unik masyarakat Muslim Madura di bulan Syawal. Jadi di Madura itu ada 2 kali Lebaran. Ada Lebaran Idul Fitri yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, dan ada juga namanya Lebaran ketupat atau dalam istilah Maduranya telasan topak. Nah, mengapa ada Lebaran ketupat? Simak selengkapnya sejarah atau alasan kenapa ada Lebaran ketupat atau telasan topak di Madura, atau umumnya mungkin di Pulau Jawa. Jadi sahabat-sahabat, di Madura itu sekali lagi ada 2 kali Lebaran. Lebaran pada tanggal 1 Syawal dan Lebaran ketupat. Jika Lebaran 1 Syawal itu dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal atau tepat setelah selesai melaksanakan puasa Ramadan. Pada saat itu masyarakat melaksanakan sholat Id pada tanggal 1 Syawal. Kemudian setelah melaksanakan sholat Id, mereka saling berkumpul bersama keluarga, saling menyambangi tetangga, sanak saudara, atau mungkin menggelar acara hajatan, silaturahim, dan saling bermaafan. Jadi pada saat itu masih belum ada suguhan ketupat. Nah, baru Lebaran yang kedua ada yang namanya Lebaran ketupat, yaitu dilaksanakan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri, atau tepatnya dilaksanakan pada tanggal 8 Syawal. Lebaran ketupat atau dalam bahasa Madura disebut telasan topa ini dilaksanakan 1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 8 Syawal, dan ditandai dengan memakan ketupat atau saling memberi suguhan ketupat atau saling berbagi aneka makanan ketupat. Jadi pada saat Lebaran ketupat ini biasanya tradisi masyarakat Madura itu saling berbagi aneka makanan ketupat kepada tetangga. Nah, kalau di tempat saya ini ada yang berbagi lontong mie, ya macam-macam lah. Yang penting makanan yang ada ketupat. Jadi tidak boleh lontong yang dibungkus oleh daun pisang itu. Jadi harus lontong yang dibungkus oleh ketupat janur kuning. Janur kuning yang masih muda biasanya, dan kemudian dibentuk menjadi ketupat. Nah, pada saat itu hampir semua antar tetangga yang satu ke tetangga yang lain, jadi itu saling berbagi. Istilah Maduranya itu saling terater atau saling arbe, bersedekah. Termasuk juga kalau kita berkunjung ke rumah tetangga atau berkunjung ke rumah keluarga, ya disuguhkan makanan yang ada ketupatnya. Apakah itu lontong mie, rujak, dan sebagainya. Kalau pada tanggal 1 Syawal itu juga ada tradisi terater atau saling arba itu bersedekah. Tapi yang disedekahkan bukan ketupat. Jadi makanan biasa seperti nasi, kemudian lauknya sate, masakan ayam, daging, dan sebagainya. Jadi bukan ketupat, nasi dengan sate, ayam, ya tergantung mau memberikan sedekah apa. Yang paling umum
memang ketika pada tanggal 1 Syawal itu rebenya atau sedekahnya itu ya nasi dengan aneka masakan ayam kampung yang umum begitu. Jadi kalau sudah mau Idul Fitri, antar tetangga itu kadang-kadang saling bertanya, sudah sembelih ayam belum? Nah, gitu. Karena memang tradisinya menyembelih ayam kampung dan dimasak dengan berbagai macam aneka masakan yang sesuai selera gitu. Dan kemudian pada tanggal 1 Syawal itu setelah melaksanakan sholat Id, biasanya umumnya saling teratur, saling berbagi masakan ayam itu. Baik sahabat-sahabat, lalu mengapa ada lebaran ketupat dan dilaksanakan pada tanggal 8 Syawal? Jadi tradisi ini sudah turun-temurun dari sejak dulu. Masyarakat Madura sering mengadakan tradisi selamatan. Hubungannya dengan lebaran ketupat ini, umumnya masyarakat Madura setelah lebaran Idul Fitri, besoknya mulai tanggal 2 Syawal itu melaksanakan puasa sunnah selama 6 hari. Jadi mulai tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu melaksanakan puasa sunnah. Lalu mengapa masih melaksanakan puasa sunnah? Hal ini sudah menjadi menjadi keyakinan. Selain menjadi tradisi itu, pahala puasa sunnah selama 6 hari setelah Ramadan atau di bulan Syawal itu pahalanya sangat besar. Dan itu betul-betul diamalkan oleh masyarakat Madura. Tapi masyarakat Madura dulu, tidak tahu sekarang mungkin sudah mulai berkurang yang berpuasa. Kalau dulu kalau tidak puasa itu saling menegur, loh kok tidak puasa? Gitu. Kalau dulu saya masih kecil itu kalau ada tetangga yang sudah dewasa, yang mesti saling bertanya, puasa? Kalau kok tidak puasa ya hampir sama statusnya dengan puasa Ramadan, tidak sama ya, hampir sama statusnya. Puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal itu hampir sama statusnya seperti bulan Ramadan. Nah, mengapa ada keyakinan seperti itu? Karena kami masyarakat Madura itu sering mendengarkan tausiah-tausiah dari para kiai, dan saya kutip misalnya diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa sudah melakukan puasa Ramadan kemudian menambah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah ia telah melaksanakan puasa sepanjang masa. Nah, ini misalnya salah satu kutipan hadis Rasulullah. Nah, puasa di bulan Syawal ini menjadi hari-hari yang menguntungkan juga sebetulnya bagi perempuan-perempuan di Madura, karena pada kesempatan itu bagi perempuan-perempuan yang pada bulan Ramadan pernah berhalangan puasa juga diniatkan membayar hutang puasa Ramadan. Jadi ini kesempatan untuk mendapatkan 2 pahala sekaligus, puasa sunnah bulan Syawal dan puasa membayar hutang saat Ramadan. Nah, oleh karenanya setelah puasa sunnah 6 hari, kemudian pada tanggal 8 Syawalnya inilah dirayakan lagi dengan namanya telasan topak atau lebaran ketupat. Jadi lebaran ketupat itu kalau di Madura bukan pada tanggal 1 Syawal. Telasan topak, lebaran ketupat itu tepatnya pada tanggal 8 Syawal. Jadi setelah melaksanakan puasa sunnah 6 hari. Tapi yang ini tidak dilaksanakan sholat Id seperti pada tanggal 1 Syawal. Demikian sahabat-sahabat sekedar informasi, dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini silakan tekan tombol subscribe. Mudah-mudahan kita semua saling bisa memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.